Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati guru kita Maqarrab Ustaz Muqarrabin yang alhamdulillah telah berada di tengah kita. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dan diberkahkan ilmunya, sehingga kita juga bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu beliau. Orang tua kita, Bapak Imam, Bapak Eko Masa, Bapak Azul, Bapak Sono, dan juga yang lainnya. Hari ini Ustaz Mulyadi tidak bisa hadir karena mertuanya lagi sakit di rumah sakit RSUD. Mudah-mudahan segera disembuhkan penyakitnya. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan tentunya kita di yaumil qiyamah nanti selalu mengharap akan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang kemarin kami sampaikan, kemarin itu adalah tepat 5 tahun almarhum Bapak Haji Rudi sebagai perintis usaha kita. Tanggal 10 November kemarin beliau persis 5 tahun, dan begitu marilah pada malam ini kita kirim semoga Fatihah. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah, dan segala amal baiknya dilipat gandakan pahalanya, serta kuburnya dijadikan roda minal jannah. Ila hadirin maksud al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan pengajian kita dengan kitab Risayatul Muawanah halaman ke-9. Itu kepada guru kita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngantuk. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana rahmatullah ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana rahmatullah ya wasi'al
Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pengajian malam ini. Oh iya, hormat para orang tua, khusus kepada Bapak Ketua DKM Insyaallah tahun dan teman-teman serta pengajarannya. Orang tua kita Abah Dasum, Mbak Dirastum, Ustaz Epen ya. Semua lah pokoknya. Ada Pakde, ada bahasanya, ada mandor. Kalau samanya mandor sama saya apel. Ayam, Paul ya, Pak Imam, ya, Pak Imam ini orang Jawa, orang Lumajang ya, Lumajang, ya dekat lah Lumajang masih Jawa Timur ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa ngaji lagi. Kemarin saya izin, biasalah namanya orang hidup nggak perlu. Pas kebetulan kemarin ke Tegal. Sekarang bisa ngaji kembali. Kita lanjutkan sekarang halaman 9. Berapa itu dari atas? Masih agak atas. Waqala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dari atas. Waqala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam fima di dalam hadis yarwi yang meriwayatkan Nabi pada ma'anillahi dari Allah. Artinya ini hadis diriwayatkan oleh baginda Nabi dari Allah yang merupakan namanya hadis qudsi. Nah isi hadisnya idza taqarraba ilayya abdi shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Itu udah kemarin ya? Udahlah. Yang tengah bawahnya. Bawahnya kan itu udah saya ingat itu. Wa qala alaihi salatu wassalam fima yahki ya. Wa qala alaihi salatu wassalam fima yahki, fima di dalam hadis yahki yang meriwayatkan siapa Nabi pada ma'an rabbihi. Ini sama hadis qudsi juga. Kata Allah yang disampaikan kepada Nabi, a'dadtu li'ibadiyas sholihina ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basarin. Allah memberi sifat ke surga, memberi sifat kepada surga. Nikmat surga itu kata Allah mala ainun ro'at, mata belum pernah melihat. Itu nama surga. Kalau kita udah mulai pernah melihat tempat yang indah, kan berarti udah pernah dilihat orang. Itu lebih indah dari yang kita lihat. Itu maksudnya. Jadi kenikmatan surga, kemewahan surga, kriterianya diantaranya mata belum pernah memandang. Wow, umpamanya kalau kita orang Indonesia, Bali itu indah, gitu ya. Atau Pulau Lombok indah. Atau mungkin kalau di Papua, apa Labuan Bajo, Raja Ampat, Labuan Bajo mana? NTT, umpamanya ya. Atau mungkin kalau apa namanya? Wah, Haji Rastum orang Kuningan, wah Gunung Ciremai lah. Wah Gunung Ciremai itu lah indah, jangan dikira nggak indah. Ya pokoknya sesuai dengan wilayah masing-masing. Nah, keindahan surga yang sering kita mengatakan, kan ada juga di mana Garut atau di mana yang ada kampung di atas awan itu. Ini Banten. Banten. Ya Banten ada. Garut juga ada ya. Ya karena negeri di atas awan, karena berkabut terus. Gitu kan. Surga lebih indah dari itu. Nah, itu maksudnya. Wala udhunun sami'at. Telinga belum pernah mendengar. Kalau kita udah dengar, kita belum lihat. Kalaupun lihat juga melalui film umpamanya.
Kalau di Amerika tuh katanya pantainya yang indah tuh Hawaii. Bukan katanya indah. Wow. Iya. Katanya kan begitu. Nah ini lebih indah, lebih dengar. Terus wala khotoro ala qalbi basari. Belum pernah terlintas di hati manusia. Umpamanya ada orang yang menggambarkan surga itu dalam hatinya begini. Wah lebih indah dari itu. Itu maksudnya wala khotoro ala qalbi basari. Artinya surga yang digambarkan dalam Al-Quran atau sabda Nabi namanya jannah atau jannat. Kalau menurut bahasa Urdu atau bahasa India, Pakistan janneta itu, nah itu lebih indah dari itu. Dan memang itu ada nanti kehidupannya kan gitu. Oke, Wafiz Zaburi dan terdapat dalam kitab Zabur ini sebagai penguat Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengutip juga pernyataan dalam kitab Zabur. Zabur itu kitabnya siapa? Nabi Daud. Nah ya, nggak tahu sekarang kitabnya masih ada apa enggak. Iya kan? Zabur ini kan kutipan-kutipan. Taurat, kalau Taurat masih ada. Taurat konon katanya Injil Perjanjian Lama itu adalah Taurat, gitu kan? Kalau Perjanjian Baru ya Injil itu kan gitu. Nah dalam kitab Zabur ada redaksi yang bunyinya begini. Ibna Adama atikni amalan. Atikni imla qalbaka apa itu ghaniyun wa yadaika rizqan wa jismuka sihatan. Terdapat dalam kitab Zabur Ibna Adama, Ibnu Adam, umat manusia maksudnya. Ati ini taatlah kamu kepadaku. Taat itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita nurut. Udah hidup pun nggak usah ribet. Kita diperintahkan Allah ikutin perintahnya. Udah nggak nurut. Patuh. Oh iya kan? Sekarang nggak usah ini yang kita udah pada tua, yang notabene-nya udah pada punya anak, udah punya cucu. Kalau anak kita atau cucu kita ini nurut, seneng nggak kita sebagai orang tua? Seneng. Begitu juga Allah. Lihat hamba-hambanya ini pada nurut kepada Allah, ya Allah juga seneng. Nah, begitu juga sebaliknya. Kita sebagai orang tua melihat anak atau cucu kita ini badan, pasti kita sedih. Kenapa? Nanti pasti anak dan cucu kita ini kenapa? Nah, kan begitu. Ada bahayanya. Begitu, apalagi Allah. Nah, maka Allah adalah zat yang paling tahu dengan kemaslahatan hambanya, karena Allah yang menciptakan. Karena Allah Sang Pencipta, Allah ini Rabbun, Tuhan yang mengatur. Maka Allah tahu akan aturan tadi. Maka Allah pun membuat undang-undang dan membuat aturan. Nah, kita yang tidak paham aturan, maka sering kita melanggar aturan karena kita mereka-reka mengarang sendiri dengan pemahaman kita. Nah, sementara Allah yang punya aturan kan udah tahu sebelum akibat. Oh, kalau orang umpamanya makan beling nanti perutnya brodol, walaupun belingnya dihancurkan. Nah kan begitu. Loh, yang ikan yang paham. Adapun ada kuda lumping makan beling itu nggak tahu itu ilmunya Pak Mandor. Mereka yang paham. Loh kan secara normal kan begitu kan. Maka Allah dari dulu loh, dari zaman Nabi Daud. Nah, kita tahu zaman Nabi Daud. Zaman Nabi Daud itu penemu keris lah. Nah, iya kan? Empunya segala empu ya Nabi Daud. Nah, yang menemukan besi siapa? Nabi Daud. Cuma kalau di kita mah disebut keris,
Kalau di Arab mah disebut saif, khanjar atau pedang, belati, segala macam ya kan. Kalau di pedalaman yang mungkin disebut dengan tombak dan lain sebagainya, intinya itu. Ini Allah mengatakan semenjak Nabi Daud atikni, taat kepada aku. Gitu loh. Kemudian imla qalbaka ghinan, penuhi hatimu rasa kaya, dalam arti kaya dengan rahmatnya Allah. Kaya kita ini tidak terlalu banyak berharap kepada yang selain Allah, kan dicukupi berarti kita sama Allah. Kalau kita banyak mengharap sama bos, nah bos itu kadang-kadang berbuat baik kan kalau lagi ada maunya, mandor yang pengalaman. Lu iya kan, mandor kasbon sama bosnya, baik dikasih, tapi ada maunya. Ya, proyek saya cepat selesaikan. Lah kan begitu kan, ada maunya. Tapi kalau kita umpamanya memenuhi hati kita ini udah merasa cukup dengan Allah, justru kata Allah akan aku penuhi kebutuhan. Kalau kurang penuh gimana kita? Emang pernah kita minta udara sama Allah, minta nafas, orang udah bengek ngap-ngapan, nafas susah, dibeliin oksigen. Oksigen itu sebotol kecil itu berapa duit? 30.000 sebotol kecil itu kan? Nah iya. Lah yang kita itu kuat berapa hari? 2,5 jam. Coba kita kalkulasi. 2,5 jam 30.000. Kita napas ini umurnya udah pada berapa? Oksigen lo pernah beli kita sama apa? Loh iya apa enggak? Nyawa yang Allah titipkan, awas lu. Kita jangan pernah menilai bahwasannya nyawa yang ada pada diri kita itu milik kita. Itu punya Allah. Bahkan nyawa sekalipun Allah titipkan kepada kita. Lah kok masih disuruh taat sama Allah aja kadang-kadang masih pada bantah. Kebangetan kalau kata Mbak Imam. Loh iya kan? Apa? Yang masih pada sehat, semuanya masih pada sehat, masih dikasih kesempatan. Dablek sekalipun masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah supaya dikasih panjang kesempatannya untuk tobat, untuk sadar. Maka kenapa kadang-kadang banyak sekali dalam sejarah ulama-ulama itu umurnya pendek. Oh iya kan? Seperti Imam Syuuti itu umurnya cuma 40 tahun. Termasuk Imam Syafi'i itu umurnya cuma 55 tahun. Enggak panjang umurnya. Tapi kenapa si para begundal-begundal, para penjahat itu justru malah umurnya dikasih panjang oleh Allah? Nah, Allah memberi kesempatan orang tadi untuk segera sadar, bertobat. Masih nggak sadar-sadar. Ntar dibalik lagi. Kalau begitu supaya umur kita panjang, brengsek aja sekalian. Kalau begitu pemahamannya, kan enggak. Maka kadang-kadang ini ada satu kisah. Ada aki-aki bicara sama anak-anak. Ki, umur aki berapa Ki? Itu aki-aki udah umur 70 tahun lebih. Umur saya baru 2,5 tahun. Bahkan anak-anak tadi protes kan, 2,5 tahun mah orok Ki, bayi. Laki-laki aja rambutnya udah putih semua, giginya udah pada ompong semua, sama saya kok. Udah iya kan? Udah hati-hati. Lah iya. Terus apa maksudnya aki-aki baru umur 2,5 tahun? Toh, gua sadar itu belum lama. Loh iya kan? Artinya saya berbuat baik itu cuma baru 2,5 tahun.
setengah. Nah, sekarang kalau kita sholat, barusan sholat lah, pada sholat semua. Oke lah sekarang kalau ngaji ini dihitung amal soleh sampai isya, taruhlah sampai setengah 8 masih pada kongko. Kan biasanya kan habis sholat kan doanya orang-orang mau pada Allahumma anta salam. Akan tidak sedikit yang pada Allahumma lantas jalan. Loh iya kan? Oke sampai setengah 8. Habis itu dari setengah 8 sampai menjelang subuh udah nonton TV, ada yang malam minggu mau jalan-jalan, ya ada kopi, ada kalau mata-mata kopi, udah macam-macam. Artinya kesempatan dalam satu hari itu 1 kali 24 jam. Dari 24 jam ini berapa jam yang dipergunakan untuk taat kepada Allah? Lo awas lo, jangan sebutannya doang. Nah berarti itu kalau 1 kali 24 jam, ya kita tinggal kalikan. Sementara yaumun walailatul 1 hari 1 malam isinya 24 jam. Paling kita berbuat baik bisa mengisi 2 jam untuk kebaikan. 2 jam ini pun kadang-kadang dirusak. Habis ngaji, bahkan di dalam pengajian sekalipun ngomongin orang, mitnah orang, apalagi ini mau pilek sama pilpres. Yang pilihannya dibagus-bagusin, yang bukan pilihannya dijelek-jelekin. Maka mohon maaf, kalau saya berkesimpulan seperti ini, silahkan dukung yang pada dukung. Saya nggak bicara politik, tapi politik kemaslahatan. Silakan dukung calonnya masing-masing, baguskan sebagus-bagusnya. Tapi demi menjaga iman, jangan jelekkan calon yang bukan kita pilih. Supaya iman kita tetap benar. Kita dukung, umpamanya Pak Ketua milih nomor 1, dibaguskan nomor 1, silakan. Nggak perlu menjelekkan nomor 2, nomor 3. Bisa dipahami kan? Yeah. Ini mahal loh harganya. Iya, nanti kita bangkrut. Nah itu ada istilah muflis. Muflis itu apa? Orang yang bangkrut. Maksudnya bankrutnya bagaimana? Sholatnya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin, sedekahnya rajin, hajinya bagus, rajin semua. Tapi mulutnya jahat. Dia mitnah ini, nuduh ini itu, ya kan? Menyangka yang enggak. Akhirnya nanti di akhirat amal baiknya diambil oleh orang-orang yang dizalimi sampai habis. Nah, kalau amalnya dia habis, kemudian masih ada orang yang berurusan dengan dia, mau ngambil amal solehnya udah habis, nah, kan tinggal keburukannya orang tadi diberikan. Nah, udah jatuh ke depan. Enggak, kan begitu. Itu kalau sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tahajudnya rajin. Lah kalau orang tadi puasa kagak, sholat enggak, sedekah enggak ada, kemudian menyebarkan fitnah. Lah apa yang mau diambil coba? Oh, ini yang saya maksud. Silahkan membaguskan pilihannya masing-masing, tapi jangan kotori hati, pikiran dengan menjelekkan yang tidak kita dukung, yang kita senangi. Nah, ini supaya imannya tetap terjaga. Oh, maksudnya. Oke. Wa auhallahu, dan telah memberikan wahyu siapa Allah, memberikan wahyu, memberitahu ila dunya, kepada dunia. Allah ngasih tahu kepada dunia, ya dunya, man khodamani fahdimihi wa man khodamaka fastahdimihi. Kata Allah kepada dunia, hei dunia, udah ada ya? Siapa yang melayaniku,
kata Allah, maka layani dia. Kata Allah kepada dunia, siapa yang ibaratnya menyembahku, melayaniku, menghambakan diri kepadaku, maka beri, layani kamu dunia kepadanya. Tapi sebaliknya, siapa waman khodamaka fastahdimihi, siapa yang melayanimu, semuanya berarti siapa? Dunia. Kan gitu, siapa yang melayani dunia, maka perbudak dia olehmu. Itu maksudnya fastahdimihi. Kata Allah, kalau memang ada orang kok melayaniku, menghamba kepadaku, kata Allah, layani. Itu kata Allah ke dunia. Tapi kata Allah yang berikutnya, kalau ada orang yang melayanimu, menyembah dunia, makanya itu dah perbudak dia. Umpamanya nggak mau berbuat baik, malah suruh sholat, kerja. Nah itu yang dinyanyikan itu. Zuhur, kerepotan, asar, zuhur apa tadi? Zuhur, pekerjaan, asar, kerepotan, maghrib di perjalanan, itu isya ketiduran. Capean tiduran. Pas jatuh waktu subuh, kesiangan. Nah kapan sholatnya? Loh iya kan? Alasannya ngurusin dunia. Ngurusin dunia juga bagian daripada ibadah kepada Allah. Itu bisa aja alasannya. Bahkan nyari dunia juga untuk nyari nafkah anak istri. Kemudian alasan dia ngurusin anak istri, kemudian mengabaikan perintah Allah. Loh kan banyak orang yang seperti itu alasannya kan? Nah tiba-tiba itu hanya satu alasan yang dibuat. Nah kalau ada orang yang seperti itu, perbudaklah ia dunia. Oh itu maksudnya dapat ngeri. Maka dunia cukup kita genggam di tangan. Begitu hilang biasa di tangan. Loh. Kalau dunia digenggam, dimasukkan sampai ke dalam hati, begitu dunia nggak ada, meratap merana kita setengah mati. Begitu jadi orang semuanya kan ditipak. Loh, bukan dikira Nabi Sulaiman dulu nggak udah diuji semua sama Allah. Kan pernah saya sampaikan juga. Khuyyira Sulaimanu bainal ilmi wal mulki wal mali. Kan gitu. Nabi Sulaiman disuruh milih oleh Allah antara ilmu, kekuasaan dan harta. Nabi Sulaiman milih ilmu, fakhtaro ilman. Nabi Sulaiman milih ilmu, faktiyal mulku wal mali. Akhirnya kerajaan, kekuasaan dan harta diserahkan. Toh Nabi Sulaiman mempunyai jabatan, mempunyai kekuasaan, enggak membuat Nabi Sulaiman berpaling dari ibadah kepada Allah, masih ibadah. Bahkan sampai pernah saya sampaikan juga tuh, sampai jin yang mengawal Nabi Sulaiman itu masih tertipu dengan Nabi Sulaiman, masih tertipu. Nabi Sulaiman itu kan meninggalnya dalam kondisi berpegangan tongkat kan. Nah tongkatnya karena dimakan rayap kan junggal. Kan gitu kan, tersungkur. Nah ketika tersungkur, jin itu baru tahu kalau Nabi Sulaiman meninggal. Artinya masih saktian manusia apa saktian jin? Manusia. Masih di zaman Nabi Sulaiman juga. Ketika Nabi Sulaiman mengadakan sayembara untuk mendatangkan singgasananya Bilqis, Nabi Sulaiman sayembara kepada manusia, kepada jin, karena banyak. Termasuk Ibrit itu anak buahnya Nabi Sulaiman. Nah itu kan kata Ibrit, anak atika qabla an taftaha biaton. Kan gitu kan? Anak atika qabla an takuma min maqam. Saya datangkan Ratu Bilqis sebelum kamu
bangun dari duduk, kan gitu. Akhirnya kan waqala abdun min ibadina ana atika qabla an taftaha biyatul. Nah, ini ada yang mengatakan Asif bin Barkhoya. Orang soleh ini. Dalam tafsir disebutkan Asif bin Barkhoya. Nah, saya datangkan singgasana Bilqis, ini kata manusia soleh, sebelum kamu membuka matamu. Ya, membuka mata berapa lama sih? Kalau dibandingkan orang duduk kemudian di sekejap mata. Kalau bahasanya mandor, sak kedeping nitro. Oh, itu hebatnya manusia. Maka ketika kita sebagai manusia, kemudian kita benar-benar bisa menjaga rambu-rambu yang Allah perintah untuk menjaganya, manusia bisa melejit bahkan mengalahkan malaikat. Nah, itu dalam surat Yusuf. Mahadza basyara. Perempuan-perempuan yang menggoda Nabi Yusuf, wa qulna khasalillah mahadza basyara in hadza illa malakun karim. Khasalillah itu kalau bahasa kita subhanallah. Mahadza basyara, ini bukan manusia. Padahal itu jelas-jelas Nabi Yusuf ya manusia. Tapi perilaku Nabi Yusuf yang orang munajat, orang takarrub kepada Allah, itu derajatnya bisa mengalahkan derajatnya malaikat. Ini luar biasa. Nah, kan sebaliknya juga, ketika manusia tidak menyadari harkat martabat dia sebagai manusia, dia lebih binatang daripada binatang. Tsumma radadnahu asfala. Ini kan gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safila. Ketika manusia tidak bisa menjaga harkat martabat dan eksistensinya sebagai manusia, Allah hinakan dia, bahkan lebih hina daripada binatang. Oke. Kita lanjut. Qala Bisr bin Harits, berkata Imam Bisri bin Harits rahimahullah, "Zaba al khair bid dunya wal akhirah." Berangkatlah nanti ke rahmat Allah ahlul khairi, orang yang ahli berbuat kebaikan di dunia wal akhirah, dengan memboyong dunia sekaligus membawa akhirat. Loh, apa maksudnya? Kok ahlul khair? Tahu ahlul khair kan? Ahli kebaikan. Maksudnya orang-orang yang memang mengedepankan semuanya ini karena Allah. Kita makan itu kan bab dunia. Udah ngeteh dah, udah teh. Ini contoh aja, contoh. Bismillah. Orang makan, orang minum. Yang namanya makan minum itu kan urusan dunia. Tapi ketika ia mengetahui ilmunya, dengan makan dia akan mempunyai kekuatan. Kekuatan tadi bisa untuk nafkah, mencari kerja, untuk bekerja, menafkahi anak istri. Dengan makan ia akan kuat ibadah. Makan yang tadi hukumnya mubah, itu bisa menghasilkan dunia, berupa dia bisa kerja, dan juga bisa menghasilkan akhirat. Karena menafkahi anak istri juga kewajiban. Ibadah menyembah Allah itu juga kewajiban. Nah, ahlul khair yang dilakukan sama, tapi menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, kalau orang tidak mempunyai niat yang baik, dia masuk wudhu, maka dia makan. Emang nggak mau makan, emang lapar, kan begitu alasannya. Maka ketika dia niatnya makan karena lapar biar kenyang, orang seperti itu nggak baca bismillah biasa. Lu mau makan baca bismillah 100 kali kek, 1000 kali kek,
Asal yang lu makan dikit ya lapar, kurang kenyang. Nah, coba nggak usah baca bismillah, makannya yang banyak pasti kenyang. Kan prinsipnya gitu ahli dunia. Saya dipahami kan? Ahlul khair enggak, sama-sama makan, tapi dari makan tadi ia bisa membawa kebaikan dua sekaligus, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu dimaksud. Nah, itu maka zahaba ahlul khair di dunia wal akhirah. Wa qala Yahya bin Mu'adz abna'ud dunya tahdimuhum al-abid wa abna'ul akhirati tahdimuhum al-ahrar. Para penghamba dunia, kamu yang bilang, para orang yang mengagungkan dunia itu akan dilayani oleh hamba-hamba. Raja kan kaitannya dunia kan, menjadi raja itu kan dunia. Yang melayani siapa? Dayang-dayang. Lu ya kan, asisten atau apalah bahasanya, atau asisten manusia. Tapi abnaul akhirat, orang-orang yang mengabdikan hambanya untuk akhirat, yang melayani bukan lagi dayang-dayang, bukan lagi manusia, bukan lagi gadis-gadis, bukan manusia, tapi dilayani oleh bidadari al-akhrat. Fa in aradta ya akhi ayyakuna laka izzun la yanqadhi. Sudah ada. Belum. Oh. Mana tadi? Oh iya. Fa in aradta ya akhi, maka apabila kamu menghendaki hai saudaraku, ayyakuna laka izzun, apabila kamu menghendaki ingin kamu mempunyai kemuliaan layang qadi yang tidak habis, wasudatun layang qadi, wasarafun la yadhab, wa masdun la yabla, kamu ingin mempunyai kemuliaan yang tidak pernah sirna, kemegahan yang tidak pernah tiada, fa'ati rabbaka, itu kata kuncinya. Maka taatlah kamu kepada Tuhanmu Allah. Kita pengen dapat kemuliaan, taat kepada Allah yang benar. Loh, ini taat kepada Allah simpel sepele. Kalau ngomong taat, takwa, istiqomah, apa diucapannya gampang banget. Tapi praktek di lapangan, masya Allah luar biasa beratnya. Fa inna Allaha qad ja'ala dzalika kullahu fi ta'atihi. Allah menjadikan itu semua, kemuliaan, kemewahan dan lain sebagainya, itu dengan taat kepada Allah. Terus apa itu? Yukrimu bihi man ata'ahu min ibadihi. Dengannya Allah memuliakan orang-orang yang taat kepadanya. Waqat akramallahu ibadan atauhu faharrarahum min raqqis syahawat wa tahhara qulubahum min danasil iltifat ilal faniyah. Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah memuliakan hamba-hambanya yang taat kepadanya. Taat dijadikan mulia. Buktinya faharrarahu min raqqis syahawat. Allah bebaskan ia dari memperturutkan syahwat. Awas ya. Kadang ada orang udah tua, tapi masih diperbudak hawa nafsu, masih nggak sadar. Usianya sudah senja, badannya udah rentah. Wah, umpamanya hobinya masih baik, umpamanya,
Nah, ya begitulah di antaranya. Oh. Bukan mohon maaf, bukan kok kita menyalahkan, enggak. Itu hak dia. Nah, cuma kan harus ada. Kalau masih waktu zuhur, ya enggak, masih mending lah. Maksudnya masih zuhur itu masih muda, ya masih ada pantas. Ini udah asar, dikit lagi maghrib. Loh iya, udah mau mati maksudnya. Nggak kan ngeri. Nah, itu loh maksudnya. Nah itu wa ajra. Udah ada ya. Udah besok itu tanggung itu. Enggak masih panjang dong. Kalau saya ini enggak kelar. Oke, jadi sebelum ditutup saya ngajak lah. Tapi sekaligus saya mau doanya kemarin udah saya WA ke Pak Jopan. Insya Allah nanti akhir Januari awal Agustus awal tahun baru lah. Nah, kemarin udah saya kasih tahu ya, dia udah deal minimal 15 anak. Cuman kalau memang duitnya cukup 20 juga nggak apa-apa, 20 anak. Nah, saya jemput anak-anak dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita datangkan ke Al-Aziz, ya nanti kita sahajatkan, kita sekolahkan, kita biayai sebagaimana yang udah. Namun doanya supaya dikasih kelancaran, kemudahan. Karena perjuangan di sana kemarin itu beratnya luar biasa lah. Nah, nanti kadang-kadang yang ke pelabuhan yang dulu, yang udah ya pernah sampai diludahi yang ngajak itu. Ya, disangkanya perdagangan anak dan lain-lain. Jangan dikira gampang mendatangkan mereka kemari. Nah, mudah-mudahan semuanya dikasih kelancaran, kemudahan ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.